vision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Qobla Harumika di YouTube Qobla Harumika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi seperti kemarin, masih melanjutkan tentang bab 1 teks berita. Apa itu teks berita sudah saya jelaskan di pembelajaran sebelumnya, tetapi kali ini kita akan membahas tentang ini. Kali ini kita akan membahas dan tujuan pembelajaran kali ini yang harus kalian kuasai, yaitu yang pertama menentukan struktur teks berita dengan benar. Yang kedua, menentukan kaidah kebahasaan teks berita dengan benar. Pembelajaran sebelumnya kita sudah menguasai tentang menentukan struktur teks berita dengan benar. Struktur teks berita dengan benar ya. Kemarin ada judul, ada kepala berita, ada tubuh berita, dan ada ekor berita. Bisa disimak di video sebelum ini ya. Di kesempatan kali ini fokus kita, kalian harus menguasai tentang menentukan kaidah kebahasaan teks berita dengan benar. Jadi fokus kita tentang menentukan kaidah kebahasaan teks berita. Bagaimana cara menentukannya dan apa saja yang harus kita pelajari? Kita simak video penjelasan berikut ini. Baik ya. Lanjutkan untuk kaidah yang pertama, yaitu tentang penggunaan bahasa baku ya. Jadi kaidah kebahasaan dalam teks berita yang pertama, penggunaan bahasa baku. Bahasa baku itu yang bagaimana? Bahasa baku adalah ragam bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sesuai kaidah itu tentang pedomannya, tentang KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang kalau dalam bentuk buku itu besar ya, tebal. Kemudian pedoman pembentukan istilah. Kemudian ada istilah-istilah ya, ada PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, buku-buku ini bisa kalian temukan di toko-toko buku atau mungkin di internet ya. Itu seputar tentang bahasa baku. Nah, contoh ini saya berikan contoh bahasa baku dan bahasa tidak baku. Ini yang sering kalian jumpai ya. Oh, ini ternyata ya bahasa baku dan tidak baku ya. Pasti kalian baru tahu ya. Contoh yang pertama ada kata apotek ya. Apotek, yang betul itu apotek, yang tidak benar adalah apotik. Ini salah. Kemudian yang kedua jadwal, ini benar. Jadwal salah. Yang ketiga aktif pakai F, ini benar. Yang salah aktif pakai P. Kemudian contoh berikutnya yang sering kalian tulis ya, bus yang benar, bis salah. Kemudian ada fotokopi ya, fotokopi bukan fotocopi ya, salah. Ini yang sering kalian lihat di jalan-jalan. Salah ya. Jumat, J-nya kapital. Kenapa? Karena untuk nama, hari, bulan ya, nama-nama huruf pertama harus kapital. Ini J-nya kapital. Khusus yang lainnya selain nama-nama harus kecil ya, karena kata ya, bukan kalimat. Jumat, nah ini ada seperti yang kalian jumpai, yang sering kalian jumpai, ini salah. Kemudian praktik ya, praktikum ya, betul, bukan praktek, praktekum ya, itu salah ya. Kalian sering melakukan atau mengucapkan praktek, tapi yang betul praktik, praktikum bukan praktekum ya. November, karena ini nama bulan, ini kapital, pakai V ya, bukan pakai P. Nah, ini tentang penggunaan kata baku yang benar. Meskipun ada contoh lain seperti kalian mengatakan saya itu baku, kalian sering mengatakan kata gue, lo ya, ayah itu baku. Biasanya ada menggunakan kata bokap ya. Ada kata menemukan, kemudian yang tidak baku adalah nemuin. Nah, itu istilah-istilah lisan, bahasa-bahasa lisan, bahasa-bahasa lisan ya.
itu pasti bahasa yang tidak baku. Ingat itu, bahasa lisan yang sering kalian ucapkan ketemu sama teman-teman itu belum tentu bahasa baku. Jadi bahasa lisan ini ya belum tentu bahasa baku. Tapi rata-rata biasanya menggunakan bahasa yang tidak baku. Sampai di sini jelas ya penggunaan bahasa baku dalam teks berita. Baik, kita lanjutkan. Kaidah kebahasaan yang kedua ya, yaitu kalimat langsung dan tidak langsung. Apa itu kalimat langsung dan tidak langsung? Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada kalimat langsung. Kalimat langsung itu apa? Merupakan kalimat hasil kutipan dari ucapan seseorang tanpa melalui perantara dan tanpa merubah sedikit pun apa yang ia utarakan. Jadi kalimat langsung itu mengutip langsung ya, tidak menambah sedikit pun ya. Jadi cirinya dari kalimat langsung ini ada menggunakan tanda petik 2. Nah, ini tanda petik, bukan petik 1 ya, tanda petik 2. Nah, kalau ada ini, tanda petik ini pasti kalimat langsung. Kemudian di awal setelah tanda petik ini menggunakan hurufnya huruf kapital. Nah, itu tandanya yang paling mencolok adalah menggunakan tanda petik. Kita cek contohnya ya. Contoh 1. Puji akan pulang nanti sore. Agus memberi kabar. Nah, di sini ada tanda petik, kemudian huruf pertama huruf kapital. Contoh kedua, Drina berkata, tanda petik ini huruf kapital ya. Aku mungkin tidak akan pulang malam ini. Besok aku beri kabar lagi ya. Ini adalah ucapannya si Drina. Nah, ini yang namanya kalimat langsung. Ini adalah ucapan dari siapa? Agus. Nah, jadi kalau tanda petik itu pasti dalam teks berita adalah kalimat langsung. Jelas ya? Oke. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya masih kaidah kebahasaan yang kalimat langsung dan tidak langsung. Ini yang kedua adalah kalimat tidak langsung. Itu bagaimana? Kalimat tidak langsung merupakan kalimat yang menceritakan kembali isi atau pokok ucapan yang pernah disampaikan seseorang tanpa perlu mengutip keseluruhan kalimatnya. Jadi sudah berubah. Di kalimat tidak langsung itu bisa orang lain, bisa orang ketiga ya, yang kalian dengar kemudian kalian tirukan dengan tidak menggunakan jelas, tidak ada tanda petik, itu pasti tidak ada. Nah, ini tidak menggunakan tanda petik. Contohnya 1. Aku pernah mendengar Yoga bercerita bahwa ia sudah meminta maaf atas kesalahannya. Jadi kita itu menceritakan ucapan orang lain ya. Kalau kita mendengar seperti kalian gosip, atau kalian misalkan mendengarkan cerita orang lain, kalian ceritakan lagi. Ada kata kunci menggunakan bahwa. Kata gantinya juga berubah. Iya. Nah, jadi seolah-olah kita mendengar cerita orang lain terus kita menceritakan kepada orang lain lagi. Seperti kalian gosip atau kalian bercerita kepada orang lain apa yang kalian dengar dari orang lain. Itu namanya kalimat tidak langsung. Contoh kedua, tadi Pak Har berpesan jika hari ini beliau tidak dapat masuk ke kelas karena suatu urusan. Namun beliau memberikan tugas untuk menyimak video penjelasannya di YouTube. Jadi misalkan kalimat langsungnya ya, kalau dirubah ya seperti ini. Nah, misalkan ini kalau dirubah ya menjadi kalimat langsungnya, misalkan ini ya, hari ini tidak ada tugas. Kalian menyimak video penjelasan saya. Gitu. Kemudian di sini kata Pak Har. Jadi di sini kalau saya tulis kata Pak Har. Itu menjadi kalimat langsungnya. Nah di sini ya titik, lah di sini koma. Nah, di sini mungkin ada kata-kata hari ini kalian mengerjakan dengan tugas, atau mungkin hari ini kalian menyimak video penjelasan saya. Kata Pak Har, hanya kapital hari ini, huruf pertama setelah tanda petik. Nah, ini bentuk lainnya dari kalimat langsung tadi. Nah, ini paham nggak?
Jadi kalimat langsung itu kalimat mengutip secara langsung apa yang diucapkan, tidak ditambah-tambahi. Kalau kalimat tidak langsung seperti kalian mendengarkan cerita orang lain kemudian kalian ceritakan ke orang lain lagi. Paham? Oke, baik. Ada kata kunci tadi bahwa. Nah, ini juga menunjukkan kalimat tidak langsung ya. Kata kunci bahwa itu menggunakan tidak langsung. Baik. Kita lanjutkan untuk kaidah kebahasaan teks berita yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 apa kaidahnya? Kata kerja mental. Apa itu kata kerja mental? Kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Nah, kata kerja mental. Kata-kata yang dimaksud antara lain berpikir, memahami, suka, cinta, memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, beranalogi. Jadi ini kata kerja yang tidak kelihatan fisik tapi dalam bentuk pemikiran ya. Contohnya tadi berpikir itu melakukan sesuatu, memikirkan melakukan sesuatu tapi dalam bentuk pemikiran. Bisa dipahami ya. Beda kalau kata kerja yang bentuk fisik, misalkan menyapu, membaca, mencangkul, nah itu bentuk fisik. Tapi untuk mental itu yang kata kerja yang tidak kelihatan ya. Contohnya, 1, mereka memikirkan, nah ini kata kerjanya, solusi untuk bisa keluar dari peristiwa. 2, saya telah berpikir mengenai peluang karir dan masa depan saya di perguruan tinggi. Saya berasumsi, saya berpraduga bahwa dia yang mencuri. Ya, itu juga merupakan kata kerja mental. Jadi jika kalian menemukan kata-kata yang modelnya ada ini, berarti menunjukkan apa? Kata kerja mental. Paham ya? Baik, yang keempat ya, kaidah kebahasaan teks berita yang keempat adalah keterangan waktu. Nah, pada teks berita ya sudah pasti ada keterangan waktu dan tempat agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas. Nah, kata ini menjelaskan waktu ketika suatu peristiwa terjadi. Beberapa keterangan waktu yang sering muncul dalam teks berita ya, ada ini kemarin, biasanya, pernah, sering, sejak, sementara, dahulu, keesokan harinya, tadi, terkadang, sekarang, dan selalu. Keterangan waktu beda dengan konjungsi temporal. Konjungsi atau kata hubung, mirip-mirip ya, tapi beda. Contohnya ya, kecelakaan yang menimpanya terjadi pertigaan jalan. Ada tempat dan ada tanggal. Ini juga waktu. 2, Bapak Ahmad meninggal kemarin, lusa, waktu. Keterangan waktu. Bisa dipahami tentang keterangan waktu? Saya yakin pasti bisa ya. Kita lanjutkan. Ya, yang kelima, konjungsi temporal. Nah, ini kata hubung yang menunjukkan urutan waktu, temporal ya. Ini konjungsi waktu ya. Teks berita harus menggunakan kata hubung ini karena waktu merupakan unsur utamanya. Nah, konjungsi temporal ya, gampangnya jika kalian menemukan kata-kata ini pasti konjungsi temporal. Contohnya sesudah, setelah, seraya, waktu, sementara, semenjak, selama, sejak, sedari, sebelum, sambal, ketika, sebelumnya, setelah itu, selanjutnya, sesudahnya, kemudian, lalu. Nah, jika kalian menemukan kata-kata ini, konjungsi temporal. Nah, contohnya, kejadian itu berawal ketika Sinta berkunjung ke rumah pamannya. Ketika, jelas. 2, sedari dulu memang dia sudah menduga kalau dialah yang mencuri sedari dulu. Gimana? Jelas? Jadi kalau ada kata-kata ini, nah ya, pasti konjungsi temporal. Oke ya. Tapi jelas. Oke, baik. Yang terakhir, kaidah kebahasaan yang terakhir adalah konjungsi bahwa. Contoh, paman mengatakan bahwa kepala Abel Manado sudah pulang. Nah, ada bahwa. Ini sebetulnya mirip dengan apa? Kalimat tidak langsung. Bisa dimengerti ya dari 6 kaidah kebahasaan teks berita yang sudah Pak Koblat sampaikan, dari kata baku, tidak langsung dan langsung, kata kerja mental, keterangan waktu, konjungsi temporal, dan penggunaan kata bahwa ya.
Semoga penjelasan ini bermanfaat dan tambah memahami apa yang ada di buku paket dan LKS kalian. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.